Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Logo dalam Pancasila ada 5, yaitu 1. Lambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, lambang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang ketiga, yaitu pohon beringin, Persatuan Indonesia. Yang keempat, lambang kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, lambang kapas dan padi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda Pancasila jumlah bulu 17 bagian sayap, 8 bagian ekor, 19 bagian kaki, 45 leher. Emas berarti kejayaan, perisai artinya kekuatan atau pertahanan, kepala ke kanan, etika, garis tebal pada perisai, garis khatulistiwa. Pencetus Sultan Hamid II. Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu. Asal kata Pancasila, kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, 5, sila atau sendi atau dasar, atau sila, peraturan tingkah laku yang baik. Diambil dari kitab Negara Kartagama, ditulis oleh Empu Prapanca pada masa kerajaan Majapahit. Pencetus Muhammad Yamin. Dasar negara menurut Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Dasar negara menurut Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Dasar negara menurut Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Maka pada tanggal 1 Juni dianggap hari lahir Pancasila. Dasar negara Insinyur Soekarno. Trisila. 1. Sosionasionalisme. 2. Sosiodemokrasi. 3. Ketuhanan. Ekasila. Gotong. Dasar Negara Piagam Jakarta 22 Mei 1945. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama diusulkan oleh Muhammad Yamin. Dasar negara. Sila pertama kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain Islam, mengingatkan kemerdekaan yang ingin disegerakan. Panitia 9. 1. Soekarno sebagai ketua. 2. Muhammad Hatta nasionalis. 3. Ahmad Subarjo nasionalis. 4. Muhammad Yamin nasionalis. 5. A.A. Maramis nasionalis. 6. H. Agus Salim agama Islam. 7. Kiai Haji Wahid Hasim Islam. 8. Abi Kusno Yoso Islam. Abdul Kahar Muzakir Islam. Sebelum Pancasila 1-5, aturan berupa 5
larangan di tanah Jawa sejak zaman Kerajaan Singasari, yaitu madat, mengisap candu, madon, melacur atau bermain perempuan, minum, mabuk minuman keras, main, berjudi, maling, mencuri. 2. Triprakara. 3 asas dalam adat istiadat masyarakat Indonesia, yaitu asas kebudayaan, asas religius, asas kenegaraan. Sumber tertib hukum TAP MPR S nomor XX garing MPRS garing 1966. Tutup kurung. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. 1. Undang-Undang 1945. 2. Proklamasi 17 Agustus 1945. 3. Dekret Presiden 05 07 1959. 4. Surat Perintah 1103 1966. Tata cara pengucapan resmi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diatur dalam Inpres nomor 12 tahun 1968. Pancasila sebagai filosofi dan ideologi. Filoso berasal dari bahasa Yunani yaitu philos adalah cinta, sopein, kebijaksanaan. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idein, melihat, logos, ajaran. Kedudukan Pancasila. 1. Sebagai falsafah hidup atau keyakinan yang memiliki kebenaran. 2. Sebagai pedoman hidup, way of life, pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku. 3. Sebagai sistem filsafat, harus dipahami secara totalitas satu kesatuan berdasar hierarkis piramidal. 4. Sebagai perjanjian luhur dibuat oleh Founding Father bangsa kita, Indonesia. Yang kelima, sebagai dasar negara, dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. 6. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai asas organisasi. Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol. Dasar TAP MPR nomor 2 garing MPR 1978. Kemudian dicabut. Pancasila tetap dilaksanakan sebagai dasar negara. Causa Pancasila materialis atau bahan digali dari nilai masyarakat sehari-hari, efisien atau karya hasil yang ditetapkan oleh PPKI. Formalis atau bentuk dibentuk atau dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Finalis atau tujuan bertujuan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber nilai. 1. Nilai dasar. Nilai dari kelima sila Pancasila berupa cita-cita dan tujuan yang baik dan benar. 2. Nilai instrumental. Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar undang-undang, GBHN, dan lain-lain. 3. Nilai praksis. Realisasi nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 3. Nilai Pancasila menurut Profesor Noto Negoro. 1. Nilai material berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital berguna bagi aktivitas manusia. 3. Nilai kerohanian berguna bagi kerohanian manusia. A. Nilai kebenaran atau rasio. B. Nilai keindahan atau perasaan. C. Nilai kebaikan atau kehendak. D. Nilai religius atau kepercayaan. Pancasila sebagai paradigma. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar
yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai 1. Cita-cita bangsa Indonesia, 2. Jiwa bangsa, 3. Moral pembangunan, 4. Dasar negara Republik Indonesia. Pembangunan sesuai Pancasila. 1. Tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya memenuhi nyata dan mengabaikan berkembang. 2. Tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. 3. Harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. 4. Dilaksanakan secara demokrasi, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. 5. Diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Pancasila sebagai puncak kebudayaan. 1. Sila pertama menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan manusia, sosial, dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. 3. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. 4. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai filsafat. 1. Dasar ontologis atau Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. 2. Dasar epistemologis. Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. 3. Dasar aksiologis. Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Dr. Alfian. 1 dimensi realitas, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. 2. Dimensi idealisme, yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. 3. Dimensi fleksibilitas, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Susunan sila Pancasila. 1. Organis atau tidak dapat berdiri sendiri, merupakan satu kesatuan. 2. Saling mengisi dan mengkualifikasi. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. 3. Hierarkis piramidal. Urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Menjiwai 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan menjiwai 5, 4, 3, 2, 1 dan semuanya sama. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan nilai dengan sila-sila lainnya, sila 1 saja teokrasi absolut, 2 saja
kosmopolitanisme, sila 3 saja Calvinisme, sila 4 saja demokrasi liberal, sila kelima saja komunisme atau sosialisme ateis. Teori tentang Pancasila, satu teori individualistik oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, H.J. Lasky. Isi negara dijalankan individual dan melindungi hak individu. 2. Teori golongan atau kelas teori oleh Marx, Lenin, Engels. Isi negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain. 3. Teori integralistik oleh Spinoza, Hegel, Adam Muller. Negara untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Yang ke-1, kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut yang untuk Indonesia ialah pemerintahan Republik Indonesia. Kedua, kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu yang untuk Indonesia ialah Pancasila. Ketiga, kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan tersebut yang untuk Indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945. 4. Kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda mulai dari Sabang sampai Merauke. Semoga Anda mendapat manfaat dari hal ini dan kiranya Anda mengerti akan Pancasila. Terima kasih.